Oke, bertemu lagi dengan Lord Chow Chow 2025. Kita lanjutkan api di Bukit Manereh, buku 1 jilid 1 seri 1 part 4, dimana kemarin Untara terluka dan Sedayu dan Agung Untara sampai ke tempat Citano Menir. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, mereka itulah Saud Kitano, segerombolan orang-orang yang putus asa. Adakah Angger bertemu dengan pandai besi itu? Iya, jawab Untara. Sendiri? Tidak. Mereka mencegat jalan di ujung hutan. Berempat. Angger berdua? Potong Kitano. Ya, jawab Untara. Tetapi Sedayu segera menundukkan wajahnya. Sungguh luar biasa. Angger berdua berhadapan dengan 4 orang yang bengis. Pandai besi itu terkenal di daerah ini, berkata Kitano seterusnya. Bagaimana dengan mereka? Dan siapa sajakah mereka itu? Untara menarik nafas dalam-dalam. Lukanya sudah tidak terlalu pedih, tetapi tenaganya lah yang terasa semakin susut. Karena itu ia menjawab singkat. Aku belum kenal mereka. Oh, Kitano pun segera menyadari keadaan tamunya. Maka segera ia menyelesaikan pekerjaannya. Baru kemudian ia duduk di samping Agung Sedayu dan dibiarkannya Untara meristirahatkan bersandar setumpuk bantal. Bagaimana lawanmu yang 3 orang, Angger? Bertanya Kitano kepada Sedayu. Sedayu menjadi bingung. Sebenarnya ia malu mendengar pertanyaan itu, tetapi ia akhirnya menjawab. Seorang tinggi kekurus-kurusan. Sebenarnya ia orang lugu, potong Kitano. Sayang ia terlalu mudah terpikat. Namanya Tumida. Yang seorang lagi masih muda, Sedayu meneruskan. Sebaya Angger? Bertanya Kitano. Kira-kira, Sedayu mengangguk. Alap-alap jala tunda, desis Kitano. Anak itu ikut serta? Ya, jawab Sedayu, namun dadanya bergetar. Nama alap-alap Jatalunda pernah didengarnya. Mendengar nama itu Untara terperanjat pula, desisnya. Jadi anak itulah yang disebut alap-alap Jalatunda. Pantas ia lincah dan cerdas. Ya, Saud Kitano, nama itu timbul sesudah laskar penangsang pecah. Pandai besi dan alap-alap Jatalunda menjadi terkenal. Mereka bersarang di Karajan. Di Karajan? Ulang Untara heran. Di samping Jati Anom. Ya, jawab Kitano. Untara kemudian termenung. Kalau demikian, mereka bukan bagian dari laskar yang akan memukul Sangkal Putung. Dengan demikian Untara menjadi sedikit berlega hati. Namun kecemasan yang lain segera timbul. Kalau demikian, maka mereka segera akan datang kembali dengan kawan-kawan baru mereka menjelajahi tempat ini untuk mencarinya. Ketika ia sedang berangan-angan, terdengar Kitano bertanya kepada Sedayu. Mereka itukah yang melukai Angger, Untara? Iya, jawab Sedayu. Kitano mengangguk-angguk, kemudian seperti orang terbangun dari tidurnya bertanya. Lalu siapakah Angger ini? Sedayu, jawab Sedayu. Adik Kakang Untara. Pantas, orang tua itu mengangguk-angguk. Kalian menjadi seakan-akan sepasang burung Raja Wali yang perkasa. Kalau tidak akan kalian dapat melawan pandai besi dan alap-alap Jalatunda sekaligus. Apalagi bersama kedua kawan-kawannya yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka? Adakah mereka mengejar kalian? Sekali lagi Sedayu menundukkan wajahnya. Kemudian perasaan malu merayapi dadanya. Telinganya menjadi gatal mendengar orang tua itu menyebut mereka berdua seperti sepasang burung Raja Wali. Tetapi sejalan dengan itu Sedayu menjadi semakin kagum kepada kakaknya. Bukankah kakaknya sendiri dapat melawan mereka berempat dan membunuh 3 diantaranya? Maka segera ia menjawab dengan bangga. 3 diantaranya terbunuh. Anak muda yang bernama Alap-alap Jalatunda itu melarikan diri. Luar biasa gumamnya. Diamat-amatinya Untara yang bersandar sambil memejamkan matanya. Perlahan-lahan orang tua itu mengusap keningnya sambil berdesis. Nama Untara benar-benar cemerlang. Kini akan tumbuh nama baru di sampingnya, Sedayu. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Ia tidak berani memandangi wajah kakaknya yang menjadi kian pucat. Kalau saja ia mampu berbuat seperti yang dikatakan orang tua itu, maka pastinya kakaknya tidak akan terluka.
Karena itu, tiba-tiba tanpa disengajanya, Sedayu memandang kakaknya, seorang penakut yang tidak ada bandingnya. Pada saat kakaknya berjuang untuk menegakkan pajang, ia hanya dapat bersembunyi di rumah pamannya di Banyu Asri. Pada saat anak-anak muda memandi, senjata yang dilakukan tidak lebih daripada membantu bibinya menanak nasi dan membelah kayu. Tidak lebih daripada itu. Sedayu memejamkan matanya, tetapi seakan-akan bayangan masa lampaunya menjadi semakin jelas. Dikenangnya kembali masa kanak-kanaknya. Ayah dan ibunya terlalu memanjakannya setelah dua orang kakaknya yang lain, adik-adik Untara, meninggal pada umurnya yang tidak lebih dari 4 dan 6 tahun. Karena itu mereka takut kehilangan Agung Sedayu pula, maka mereka memeliharanya agak berlebih-lebihan. Agung Sedayu menyadari semua itu, tetapi semuanya sudah lampau. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berkata, "Sedayu, aku tidak mampu untuk bangkit berdiri. Bagaimanakah dengan Paman Widura?" Sedayu tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu. Karena itu ia berdiam diri. "Jangan pikirkan yang lain," potong Kitanu. "Beristirahatlah." Untara berdesis menahan perasaan-perasaan yang bergumul di dalam dadanya. Perasaan cemas dan bingung. Akhirnya terdengar ia berkata perlahan, "Sedayu, hanya engkaulah yang aku harapkan untuk menyelamatkan Paman Widura." Sedayu terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan tergagap ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau pergi ke Sangkal Putung," desis Untara. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Benarkah kakaknya menyuruhnya ke Sangkal Putung? Sebelum ia bertanya, terdengar Untara berkata pula, "Agung Sedayu, aku tidak tahu lagi bagaimana aku harus melindungimu. Di sini dan di perjalanan ke Sangkal Putung akan sama saja bahayanya. Bahkan mungkin bahaya itu akan datang kemari lebih dahulu. Sebab orang-orang alap-alap Jalatunda pasti akan mencari aku. Kalau benar sarang mereka di Karajan, maka mereka pasti akan sampai ke tempat ini. Mereka pasti memperhitungkan bahwa kita akan datang kemari dan mencoba mencari. Tetapi Sangkal Putung tidak terlalu dekat," potong Sedayu terbata-bata. "Jalannya gelap dan licin. Dan bagaimanakah kalau aku bertemu dengan alap-alap Jalatunda? Anak itu akan kembali ke Karajan, sedang kau akan pergi ke selatan. Kalau kau ingin menempuh jalan yang paling aman, meskipun agak jauh, pergilah menyusur Kalisat. Kemudian kau akan sampai ke Sangkal Putung dari arah barat." Mulut Agung Sedayu terasa menjadi beku. Perjalanan ke Sangkal Putung benar-benar tidak menyenangkan. Ia menyesal kenapa ia ikut dengan kakaknya. Kalau ia berada di rumah, maka keadaan pasti akan jauh lebih baik. Kitanu melihat Agung Sedayu dengan keheran-heranan. Katanya ragu-ragu, "Sebenarnya aku tidak tahu mengapa Angger harus pergi ke Sangkal Putung. Namun aku melihat sesuatu yang tidak aku duga. Kalau perjalanan ke Sangkal Putung sangat penting, kenapa Angger Sedayu berkeberatan? Dengan apa pula keberatannya kalau Angger bertemu dengan alap-alap Jalatunda?" Agung Sedayu benar-benar menjadi bingung. Bahkan Untara pun tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Kitanu mentir itu. Karena itu saat kemudian suasana menjadi beku. Yang terdengar kemudian adalah suara Kitanu pula. "Bukankah Angger Sedayu berdua dengan Angger Untara mampu menghadapi alap-alap Jalatunda itu sekaligus dengan Pandai Besi Sendang Gabus? Bukankah Pandai Besi itu bahkan terbunuh bersama-sama dengan dua kawannya lagi?" Angger Sedayu, dalam gerombolan itu tak ada seorang pun yang melampaui kesaktiannya dari si Pandai Besi yang temak itu. Karena itu jangan takut dengan alap-alap Jalatunda. Mulut Sedayu seakan-akan tersumbat. Nafasnya terdengar meloncat satu-satu, namun dadanya terasa sesak. Sedang Untara masih duduk bersandar tumpukan bantal. Matanya kadang-kadang terbuka, tetapi kadang-kadang terpejam. Dalam kekelaman pikiran itu, Untara benar-benar menjadi bingung. Dia hampir-hampir tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang masih ada, Untara membuat perhitungan-perhitungan. Akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa Agung Sedayu lebih aman di perjalanan ke Sangkal Putung daripada tinggal di Dukuh Pakuwon. Didorong pula oleh rasa tanggung jawab terhadap Widura, maka kemudian ia berkata perlahan namun penuh kepastian, "Agung Sedayu, tinggalkan tempat ini sebelum alap-alap Jalatunda datang mencabut nyawa kita."
Pergilah ke Sangkal Putung dan temuilah Paman Widura. Jantung Agung Sedayu terasa berdentangan. Dengan suara gemetar ia mencoba membantah berita itu. Kalau aku bertemu dengan mereka, bukankah kepergianku tidak ada gunanya? Tidak, kau tidak akan bertemu dengan mereka. Aku sudah pasti, jawab Untara. Tempuhlah jalan barat. Bagaimana dengan tikungan Rande Alas? Sedayu menjadi semakin cemas. Omong kosong dengan genderuwo mata satu. Untara hampir membentak. Pergilah. Bibir Agus Sedayu tampak bergerak-gerak, namun tak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Bahkan akhirnya matanya lah yang berkaca-kaca. Kitanu masih belum dapat mengerti kenapa Agung Sedayu tiba-tiba menjadi ketakutan. Tetapi sebelum ia bertanya lagi, terdengar suara Sedayu mengiba-iba tanpa malu-malu. Kakang, aku takut. Kitanu mentir mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti kini siapakah sebenarnya Untara dan bagaimanakah dengan Sedayu. Karena itu ia pun berdiam diri. Tiba-tiba orang tua itu terkejut ketika Untara berkata dengan keras sambil meraba hulu kerisnya dengan tangannya lemah. Sedayu, pergilah. Kalau kau tidak mau pergi juga, biarlah kau memilih mati karena kau berbuat seperti seorang laki-laki, atau mati karena kerisku sendiri. Kakang, Sedayu hampir menjerit, namun wajah Untara seolah-olah telah menjadi beku. Seakan-akan suara adiknya tidak didengarnya. Bahkan dengan mata terpejam, Untara berkata pula, bagiku Sedayu, daripada kau mati ketakutan selama alap-alap jala tunda itu nanti mencekiku, lebih baik kau mati dengan luka senjata di dadamu. Tubuh Sedayu benar-benar menggigil. Jantungnya berdentangan seperti guruh yang menggelegar di dalam rongga dadanya. Sementara itu, Kitanu Metir berkata dengan terbata-bata, Angger Untara, apa yang Angger lakukan itu? Apa yang akan Angger lakukan itu? Kalau Sedayu tidak mau pergi, akan aku bunuh dia, desisnya. Angger, Kitanu Metir mencoba menenangkannya. Jangan berkata begitu. Untara tidak menjawab, namun terdengar ia mengeram. Akhirnya berkatalah Kitanu Metir, Angger Sedayu, kakangmu telah menentukan apa yang akan dilakukan. Karena itu sebaiknya Angger pergi. Bukanlah puncak ketakutan Angger itu adalah maut, dan maut itu berada dalam gubuk ini. Kalau Angger pergi ke Sangkal Putung, belum tentu pasti Angger bertemu dengan maut itu. Seandainya demikian, maka maut di perjalanan itu akan jauh lebih baik daripada maut yang akan merekam Angger di sini. Baik itu dilakukan oleh Angger Untara, maupun dilakukan alap-alap yang gila itu, yang pasti akan jauh mengerikan lagi. Kepala Sedayu tiba-tiba menjadi pening. Berdesak-desakanlah perasaan yang bergumul di dalam dadanya. Maut terlalu mengerikan, dan maut itu tiba-tiba saja kini hadir di hadapannya. Sehingga seperti orang yang perempuan cengeng, Sedayu membiarkan dirinya hanyut dalam perasaannya tanpa malu. Sedayu menutup wajahnya dengan kedua tangannya, dan terdengar suaranya gemetar. Adakah kakang berkata sebenarnya? Akan kulakukan apa saja yang telah kukatakan Sedayu, suara Untara lirih namun pasti. Tinggalkanlah tempat ini segera. Aku sudah muak melihat kau merengek-rengek seperti bayi. Dada Agung Sedayu hampir meledak mendengar kata-kata itu, namun mulutnya bahkan menjadi terkunci. Seperti patung ia tidak bergerak. Sampai kakaknya mentaknya, pergi sekarang juga. Perlahan Sedayu berdiri, kakinya hampir-hampir tidak kuat lagi menahan berat tubuhnya. Tetapi ia takut kepada kakaknya, takut kalau kakaknya akan membunuhnya. Dan ketakutan itu begitu menekan dadanya, sehingga melampaui ketakutannya atas kegelapan malam di luar dan tikungan randu alas. Karena itu meskipun hayatnya serasa telah terbang meninggalkan tubuhnya, Sedayu berjalan juga menuju ke pintu. Ketika Kitanu Metir mendahuluinya dan membuka pintu untuknya, orang tua itu mendengar Sedayu menahan isak di dadanya. Maka bisiknya menghibur, Angger, serahkan jiwa dan ragamu kepada yang memilikinya. Kalau sudah saatnya akan diambilnya, maka berlakulah kehendaknya meskipun Angger berperisai baja. Namun kalau Angger akan disingkirkan dari bencana, maka berlakulah pula kehendaknya itu. Karena itu jangan takut. Agung Sedayu menganggukkan kepalanya, namun ketakutan yang mencekamnya tidak juga mau meninggalkannya. Di muka pintu sekali lagi ia menoleh kepada kakaknya.
Tetapi kakaknya memejamkan matanya. Karena itu Dayu melangkah terus. Di luar dilihatnya kuda kakaknya. Dengan gemetar ia melangkah ke punggung kuda itu. Selamat jalan, Angger, desis Kitanu Metir. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun kepalanya terangguk. Dengan hati yang kosong ia menarik kekang kudanya. Dan ketika kuda itu bergerak menyusup ke dalam malam yang pekat, maka Sedayu merasa seakan-akan dirinya telah menyusup ke daerah maut. Akhirnya, ketika Sedayu sadar bahwa perjalanan itu harus dilakukannya, maka ia segera memacu kudanya dengan mata yang hampir terpejam. Setiap kali ia membuka matanya, setiap kali dadanya berdesir. Di malam yang gelap itu, selalu dilihatnya seakan-akan bayangan hitam menghalanginya di perjalanan. Namun ia sudah tidak dapat lagi berpikir. Karena itu, ia tidak mau lagi melihat apapun yang berada di perjalanan itu. Ketika Sedayu telah hilang di balik kelaman malam, Kitanu Metir menutup pintunya kembali. Kemudian perlahan-lahan ia mendekati Untara yang lesu, dan terdengarlah ia bertanya, "Kenapa hal itu Angger lakukan?" Untara menarik nafas dalam-dalam, terdengar ia bergumam, "Mudah-mudahan Tuhan melindunginya." Kitanu Metir perlahan-lahan di samping Untara, ia mengangguk-angguk kecil. Kita dengar gumam Untara pula, "Kasihan Sedayu." Tetapi bukankah Angger menghendakinya? Bertanya orang tua itu. "Aku hanya ingin supaya Sedayu meninggalkan rumah ini, dan sekaligus aku ingin Paman Widura melindunginya. Selain keselamatan laskar Paman Widura sendiri, Paman Widura kenal anak itu," jawab Untara. Kembali Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Tahulah sekarang bahwa Untara sama sekali tidak bersungguh-sungguh dengan ancamannya. "Anak itu benar-benar keterlaluan," berkata Untara pula. "Aku hanya menakut-nakutinya supaya ia mau pergi. Ketakutan hanya dapat dikalahkan dengan ketakutan yang lebih besar. Dan aku sudah berhasil mengusirnya. Mudah-mudahan ia selamat." Untara berhenti sejenak. Kemudian terdengar ia meneruskan dengan susah payah, "Bukankah lebih baik Kitanu Metir menyingkirkan aku pula sebelum alap-alap Jalatunda datang kemari?" "Tidak, Angger, tidak," saat orang tua itu cepat-cepat. "Angger memerlukan perawatanku di sini." "Tetapi," jawab Untara, "kalau hal itu membahayakan Kitanu, kalau mereka datang kemari dan ditemuinya aku di sini, maka tidak saja aku yang akan dibunuhnya, tetapi Kitanu akan diganggunya pula." "Jangan berpikir tentang aku," berkata Kitanu Metir. "Luka Angger agak parah. Aku sedang mencoba untuk mengobatinya." Untuk sesaat keduanya terdiam. Ketika Untara mendengar derap kuda di halaman, hampir saja ia berteriak memanggil adiknya itu kembali. Tetapi segera ia menggunakan akal dan perhitungannya untuk melawan perasaannya. Kalau alap-alap Jalatunda itu tidak datang kemari dan Sedayu menemui bencana dalam perjalanannya, akulah yang bertanggung jawab, katanya dalam hati. Dan Untara sadar apabila terjadi demikian, maka peristiwa itu pasti akan menyiksanya seumur hidup. Ia akan kehilangan adiknya, dan sekaligus ia sama sekali tidak berhasil menyelamatkan Widura dan laskarnya. Tetapi kalau alap-alap Jalatunda yang mengisi itu benar-benar datang ke rumah itu, bersyukurlah ia, meskipun nyawanya sendiri pasti akan melayang. Namun ia telah berhasil untuk terakhir kalinya menyelamatkan adiknya. Tetapi kemudian yang lebih jelek lagi, alap-alap Jalatunda itu berpasan dengan adiknya, dan adiknya itu dibunuhnya setelah anak itu menunjukkan tempatnya. Kemudian alap-alap itu datang membunuhnya. Aku telah berusaha, pikir Untara. Segalanya akan mungkin terjadi. Untara menarik nafas dalam-dalam. Dengan penuh kepercayaan kepada kekuasaan Tuhan, Untara berhasil menenangkan dirinya. Bahkan ia berdoa, semoga kemungkinan yang paling baiklah yang terjadi. Agung Sedayu selamat sampai sangkal putung, dan alap-alap Jalatunda tidak datang ke pondok itu. Tetapi Untara terkejut ketika didengarnya bentakan-bentakan kasar jauh di tikungan jalan. Kemudian ia membuka matanya. Dilihatnya Kitanu Metir berdiri dengan gelisah. "Suara apakah itu, Kitanu?" bertanya Untara lemah. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Dicobanya untuk menangkap setiap kata-kata kasar dan keras yang memecah kesepian malam itu. Lambat-lambat terdengar suara itu. "Di mana, Di mana rumah dukun itu?" Tak terdengar jawaban, namun terdengar seorang mengadu perlahan-lahan. Sesaat kemudian terdengar bendakan, "Kalau kau tak mau mengatakan, maka kaulah yang akan kami bunuh."
Ampun, sahut suara yang lain. Aku hanya mendengar suara kuda berderap. Gila, aku tidak bertanya apakah kau mendengar suara kuda itu. Tunjukkanlah rumah Tanu Mentir. Orang itu akan mengatakan segala-galanya dan kau akan aku lepaskan, teriak yang lain. Kembali tak terdengar jawaban dan kembali terdengar suara kasar dan beberapa buah pukulan. Kita Metir mengerutkan keningnya, desisnya. Orang itu tidak mau menunjukkan rumah ini. Kasihan, geram Untara. Terdengar giginya gemetak menahan marah, tetapi tubuhnya sudah terlalu payah. Kitanu, katanya kemudian, biarlah mereka menemukan aku, maka nyawa orang itu dan mungkin nyawa Kitanu dapat diselamatkan. Apalah arti nyawa-nyawa kami, jawab Kitanu Metir. Angger adalah salah seorang yang sangat berguna, sedang kami adalah orang-orang yang tak berarti. Untara terharu mendengar jawaban itu. Ternyata bahwa jiwa kepahlawanan tidak saja berkobar di dalam dada para prajurit dengan senjata di tangan mempertaruhkan nyawanya demi pengabdiannya kepada tanah kelahiran dan kebenaran yang diyakininya. Tetapi di dalam dada orang tua itu pun ternyata menyala api kepahlawanan yang tidak kalah dahsyatnya, melampaui keteguhan hati seorang prajurit dengan senjata di tangan menghadapi lawannya dalam kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Tetapi orang tua itu seorang dukun yang hidup di antara para petani yang sederhana, telah menentang maut dengan perisai dadanya, kulit dagingnya. Untara menggeleng lemah. Tidak, katanya. Sudah sewajarnya seorang prajurit mati karena ujung senjata. Namun tidak seharusnya aku berperisai orang lain untuk keselamatanku. Karena itu, biarlah mereka menemukan aku di sini. Selagi sempat, biarlah kita Metir menyelamatkan diri. Ini adalah rumahku, jawab kita Metir. Kalau aku lari sekarang, maka ke rumah ini pula aku akan kembali, dan orang-orang itu akan menemukan aku di sini. Tak ada gunanya. Sekali lagi Untara menarik nafas. Sebelum sempat yang menjawab, berkatalah kita Metir. Angger, kenapa kita tidak berusaha menyelamatkan diri kita berdua? Angger akan aku sembunyikan. Kalau orang-orang yang gila itu datang kemari dan tidak menemukan Angger, maka aku pun akan selamat pula. Oke. Cukup dulu sampai di sini. Saya sudah haus. Akan kita lanjutkan kembali di kesempatan yang akan datang. Apakah nanti si alap-alap Jalatunda menemukan Agung Sedayu ataupun Untara? Apakah kita Metir nanti dibunuh? Apakah orang yang tadi disiksa itu mengatakan lokasinya kita Metir? Check it out di lain kesempatan. Ciao 2025 out.